Syekh Mukti, yang dikenalnya juga beliau juga disebut Syekh Mukti Cipatok. Nah, Citeko salah. Di daerah Puncak. Alhamdulillah kita kembali untuk membuka sejarah makam para wali. Yang belum tahu di daerah apa namanya nih, Citeko, Puncak, mungkin daerah-daerah sini orang udah pada tahu ya. Tapi orang-orang luar, bagaimana sejarahnya, seperti apa, nanti kita akan telusuri sejarahnya beliau dari mana, asalnya dari mana. Insya Allah kita akan bongkar, walaupun tidak semua kita mengetahui daripada sejarahnya beliau. Baik, kita langsung aja menuju tempat pemakaman atau sejarah para wali. Ini temennya dulu. Nah, ini tempatnya gini ya. Ini nggak ada lampu, nggak ada sama sekali, ya. Jadi kita insya Allah mengambil keberkahannya para wali, karena dalam Al-Quran mengatakan wala tahsabunna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un yurzaqun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu, jangan kalian menyangka bahwa para wali, para kekasih, para mujahid ya, berdakwah di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup dan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang hidup. Itulah ya, agak sedikit lumayan ya. Ya, ini ya. Nanti kita sedikit ambil sejarahnya beliau ya. Kita jalan ya. Tempatnya cukup lumayan misterius ya, misterius. Tempatnya angker ya. Ini pemakaman umum apa pemakaman keluarga? Sebelah kiri juga banyak makom ya. Kelihatan bang? Sudah mulai ini ya? Nah, kita sudah di tempat makamnya. Syekh Mukti ini yang mana? Yang ini Mana? Mana? Kalau ini? kalau itu istrinya. Yang depan. Istrinya yang depan. Abu Anas. Ini? Tempat ini Muja. bukan Kenapa? dulu mah gitu. Apa tuh? Petilasan. Oh, Pak Tilasa. Kalau ini asli ya? Iya. Baik, sedikit ngambil sejarah dari beliau ya. Syekh Mukti ini asalnya dari mana? Kalau misalnya ini asalnya dari Garut. Asalnya dari Garut. Iya. Sepengetahuan Iya. wilayah sini. Iya. Beliau datang dari Garut ke daerah Puncak ini pada tahun berapa? Pada tahun berapa saya kurang tahu. Udah lama. Lama, berarti dari yang megang makom ini pengurus dari sini siapa? Udah meninggal semua. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi ada sedikit apa namanya, pengalaman cerita dari pengurus-pengurus di sini. Ada pengalaman yang harusnya ada mendengar bahwa ini memang asli makom, bukan patilasan. Beliau dari Garut datang ke sini. Iya. Gitu. Dan sudah tidak ada lagi keturunan ya. Sudah tidak ada lagi. Apa mungkin dari zaman Belanda? Bisa dibilang. Sepengetahuan Bisa dibilang begitu zaman Belanda. mungkin ada bisa sedikit menceritakan sejarahnya. Saya kurang tahu betul. Saya sedikit apa aja gitu yang tahu. Sedikit sejarahnya beliau aja itu. Sedikit sejarah beliau. Abang sebelumnya sudah ada orang yang buka sejarahnya atau videonya apa namanya? Saya juga hanya dengar saja Dengar dari dari orang-orang tua dulu. apa katanya ceritanya? Orang-orang tua dulu bahwa ini emang benar makan sepuh. Cuman dia kesini membara terus buka agama di sini. Ya udah. Memberikan agama Iya. Islam. Udah sesudah itu saya nggak tahu lagi. Dan apakah beliau ini termasuk pangeran? Apa mungkin dari cerita beliau ini
jawara atau bagaimana? Kalau untuk beliau itu namanya aja ya, namanya Raden Trenggono. Nama aslinya Raden Trenggono. Bukan namanya. Oh, ramanya. Ramanya itu keluarganya, kakaknya, orang tuanya ya. Bapak. Tapi dari pengalaman Anda sendiri, apakah di sini ada orang yang memuja? Enggak ada. Tidak ada. Jadi memang benar ya Betul. orang ziarah ke sini. Iya. Ramenya itu ada apa aja? Kalau untuk kami nggak tentu gitu. Oh, Kalau kadang malam ini, malam besok kadang Nggak nentu ya? Iya, nggak nentu. dari mana aja biasanya? Ini yang dari Banten juga banyak. Oh, Banten, Cirebon. Cuman dia kalau misalkan dia ke sini datangnya jam 12 malam. Jam berapa? terus apakah beliau ini sering cerita yang diamalkan beliau, apa salawatan yang suka beliau gemar? Salawatan. Ya, dulu mah gini sih. Nggak perlu buka lagi. Lagi. Yang tahu siapa? Iya, kalau sedikit mendengar dari Ceritanya ya. orang tua ya, Iya. dan orang tua itu dari kakek juga. Betul. Kebetulan yang kalau kita bahasakan juru kunci Betul. itu udah berapa regenerasi, Betul. dan yang jelas setelah regenerasi juru kunci terakhir, Betul. memang makam ini ya begini adanya, jadi tidak kayak dulu. Dan sedikit mengenai apa ya, karomah mungkin ya. Nah, kalau dari kakek dulu tuh beliau menyampaikan bahwa dulu itu mungkin daerah kita tuh identik dengan seperti santet dan sebagainya, dan beliau itu adalah salah satu penakluknya. Oh. Jadi dengan ajaran-ajaran Islam yang beliau ajarkan disampaikan ke wilayah-wilayah, walaupun masih banyak tokoh-tokoh yang tersebar di tempat lainnya, tapi masih daerah sini. Tapi yang jelas, Yang menonjol beliau ya, ya daripada dari yang menonjol dan yang paling sepuh lagi. Kalau ke zaman itu memang dari zaman Belanda, makanya cuman di sini nggak kayak yang lain. Satu memang tidak terlalu vulgar atau sebarluaskan. Apakah emang ada youtuber yang lain yang ya ada. ini baru pertama kali? Ya, ini baru pertama kali, dan tadi juga agak kaget ya kita apa diizinkan atau tidaknya ya, tapi insya Allah demi menebar kebaikan kita sampaikan, dan itu yang saya dengar dari orang tua. Makanya selebihnya sekarang itu kalau mengenai untuk juru kunci memang Sudah tidak ada. karena yang terakhir tuh Pak Haji almarhum ya, usianya juga udah Tua, ya. tua. Apa mungkin ada sedikit dari beliau yang almarhum itu pernah menceritakan bahwa sosok beliau itu seperti apa? Apa memang dia jawara? Apa emang dari Garut datang ke sini dia sebagai jawara? Apa memang tokoh ulama sebagai seperti pakai imamah, jubah, apa gimana? Kalau dari menurut kakek itu beliau ini apa ya, penyebar Islam, kemudian berpakaiannya selalu berjubah. Kalau ininya apa, imamah atau Imamah ya. ya, bisa bahasa kita. Dan memang kalau ngomongin jawara enggak, justru jawara itu para tahu. Betul, begitu. Jadi itu juga dari orang tua ya. Untuk mengenai kurang lengkapnya atau tidak lengkap ya mohon maaf ya, karena saya juga baru mendengarnya Ceritanya. dari cerita orang tua. Baik. Apakah setelah pengurus itu meninggal ada pengurusan yang baru untuk acara apa tempat ini, dan kapan diholkannya? Apakah memang ada seperti itu? Kalau untuk itu kami sendiri sebagai warga dari sini ya, hanya tidak ada patokan hal kapan ya. Berarti bebas ya, Iya. siapa aja yang mau bikin. Iya, siapa Silakan. yang mau ziarah, siapa yang mau halkan dipersilakan. Nah sekarang baik, Anda sendiri sering ya jalan ke sini. Insya Allah Apakah pernah satu kejadian misteri yang sekiranya orang yang jarak sini kan tergantung niat kan ya? iya. Kalau niatnya baik pasti ada aura-aura yang negatif, yang nggak baik ada yang nggak positif dan lain sebagainya. Pengalaman sendiri ada bagaimana? Kalau
jujur saya tuh sering dengan orang-orang yang pejabat lah ya. Oh, Jadi biasanya yang saya sering alami itu ketika kita berziarah, saya sering ingatkan coba berusaha khusyuk walaupun kita belum bisa. Minimal fokus. Tapi ketika fokus tuh terkadang seperti angin yang bertiup tiba-tiba agak aneh kalau bagi kita ya. Kayak jadi, oh kalau ini isyarat seperti ini kamu bakal tidak. oh, Makanya kalau kamu jalan jangan niat-niat pangkat atau jabatan. yang penting dengan itu. Bila kita niat aja, kita mendoakan, kita juga siap mendapatkan berkah. Baik. Jadi kan tempatnya sangat lumayan angker ya. Apa mungkin dari Anda sendiri merasakan apa, hal-hal yang sekiranya ada gitu, atau beliau hadir atau gimana, apa penunggunya apa gimana? Baik, Anda mungkin ini langsung bereaksi ya. Beliau hadir apa bagaimana nih? Ya mungkin Apa terganggu apa bagaimana? kalau terganggu juga mungkin ya dari segi saya juga yang karena mendadak ya. Ya, Jadi saya juga belum izin secara ini ya. baik. Mungkin selebihnya kita kembalikan juga ke ya. Karena beliau katanya nggak mau terlalu banyak mendengar ya. Oh, jadi tidak mau terpungkas ceritanya ya. Oke, Ya mungkin takut saya salah ya. baik, baik. Oke. Penonton sedikit mungkin yang Habib akan menjelaskan karena beliau ini tidak mau disebarluaskan. Jadi mungkin kalau orang yang mau jalannya hanya panggilannya. Seperti saya juga bergerak hati panggil datang kemari dengan tarikannya beliau. Saya mohon maaf tidak bisa membukas daripada sejarah karena tadi sedikit beliau menceritakan bahwa beliau tidak mau menceritakan lebih. Jadi intinya siapapun yang mau ziarah ke tempat ini tujuannya niat yang baik, yang menjadikan bahwa semua kita minta kepada Allah bukan minta kepada hamba, kepada manusia. Ini adalah wasilah saja agar kita mendekatkan bahwa kita melihat atau menziarahi para wali mengingat kita kematian. Kenapa? Kullu nafsin zaikatul maut. Karena kematian itu setiap manusia akan meninggal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak para penonton bahwa Magam Keramat ini menjadikan satu simbol bahwa beliau adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam atau yang memberantas kemusyrikan dan kemaksiatan. Maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilahnya para wali. Baik, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan maksudnya nasihat? Ya intinya kepada siapapun yang mau berziarah kepada makam para wali, baik wali dimanapun itu, yang tentunya yang berada di Indonesia ataupun di luar sana, innama a'malu binniyat, semua kembali tergantung pada niat. Maka jika ingin Anda mendapatkan keberkahan, maka carilah dengan cara niat yang baik dan cara-cara yang baik. Mungkin dari saya cuma segitu aja. Oke, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan bisa mendiamisasi setelah ini. Kalau saya kurang ini ya, enggak. Baik, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ini Habib cuma sedikit menjelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendengarkan cerita yang hal-hal yang kita tidak menjadikan ini ziarah musyrik dan lain. Kita tidak untuk berziarah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita untuk baik. Itu saja yang bisa Habib sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya. Tontonin terus YouTube-nya Habib Yasin untuk mengenai sejarah para wali yang ada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak untuk para penonton yang sudah setia menyaksikan video ini. Tadi sudah kita tawasul, baca doa dan lain sebagainya. Di video ini memang singkat padat ya, karena mohon maaf tidak bisa membuka sejarah yang lebih dalam ya. Yang pasti tadi sudah dijelaskan sedikit cerita pengalaman dari Saiful Hidayah, bahwa intinya kita tidak ada lagi amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali kita menziarahi para wali Allah di zaman saat ini ya. Mungkin kita tidak seperti para sahabat, para tabi'in, para wali yang malamnya mereka ibadah berdoa kepada Allah. Kita di akhir zaman perbanyaklah ingat kematian dengan cara kita menziarahi para wali. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi kita untuk terhindar dari iman kita yang banyak kurang. Insya Allah kita datang sini menjadikan cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu aja pesan Habib. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya